Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu dasar yang menjadi ukuran keimanan seorang mukmin, yakni dengan meyakini adanya takdir. Namun, perkara takdir masih menjadi perdebatan panjang yang tak pernah usai hingga saat ini. Pasalnya, sebagian pihak menilai jika segala sesuatu yang terjadi merupakan sebuah takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Sementara di lain pihak menganggap segala sesuatu tidak selamanya berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, jikalau semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah melakukan maksiat juga menjadi bagian dari takdir dan kehendaknya? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Memahami perkara takdir memang sangatlah sulit. Tak cukup dengan menggunakan akal pikiran semata. Karena sejatinya, takdir merupakan rahasia langit yang tak satupun makhluk dapat mengetahuinya. Maka, perlu sikap kehati-hatian dalam memahaminya. Apalagi, jika takdir dihubungkan dengan manusia beserta perbuatannya. Setidaknya, di dalam rukun iman, kita meyakini adanya qada dan qadar. Dua kata ini merupakan bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum makhluk diciptakan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, qada dimaknai sebagai suatu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat garis besar, menyeluruh, umum pada zaman azali. Dalam artian, qada semacam rancangan umum, segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, termasuk setiap ketentuan bagi masing-masing orang. Sedangkan qadar dipahami sebagai rincian kejadian atau ketentuan secara perlahan dan bertahap, sehingga qadar diandaikan sebagai perwujudan ketentuan dari rancangan umum yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Pada ayat lain juga disebutkan, "Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Sejenak meninggalkan takdir, manusia sendiri merupakan makhluk yang secara fitrah diciptakan untuk cenderung kepada kebaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengutusnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Meski begitu, dalam perjalanannya ia terkadang menyalahi fitrah tersebut dikarenakan di balik kecenderungannya pada kebaikan, manusia juga memiliki potensi dalam dirinya untuk berbuat buruk. Sebagai contoh, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana diketahui, hakikat penciptaan manusia memang untuk beribadah. "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka konsekuensi beribadah sejatinya harus melahirkan sikap dan perbuatan yang baik, serta mendorong seseorang pada kebaikan. Tak hanya itu, ia juga mesti berada pada jalan kebaikan secara terus-menerus. Dengan kata lain, ibadah seharusnya dapat melindungi pelakunya dari perbuatan buruk, seperti membunuh, mencuri, memakan harta riba, minum khamar, berjudi, berzina, serta perbuatan maksiat dan menyimpang lainnya. Tapi dengan adanya potensi buruk tersebut, seseorang bisa saja berpaling dari nilai kebaikan sebuah ibadah. Itu juga berarti ia telah berpaling dari fitrahnya sebagai manusia. Sebagai perkara yang mengandung nilai keburukan, maksiat tergolong sebagai perbuatan yang terlarang. Pelakunya jelas akan diganjar dengan dosa. Namun meskipun dilarang, tak sedikit dari kita justru kerap melakukannya. Sehingga dalam kasus seperti ini, muncul sebuah pertanyaan. Siapakah yang pantas disalahkan dari perbuatan buruk seseorang? Apakah takdir melalui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru manusia itu sendiri? Sebab kalau itu memang takdir, lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menghendakinya? Jikapun bukan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membiarkannya? Tak bisa dipungkiri, perkara ini seringkali membawa seseorang dalam kondisi serba salah. Ada yang menganggap manusia hanya bisa pasrah ketika terjerat dalam perbuatan maksiat. Sebab bagaimanapun ingin dilawan, jika itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam takdirnya, maka tak seorang pun bisa menghindar. Seperti orang yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial
atau mereka yang tercebur dalam kotornya bisnis utang riba. Sementara di sisi lain, ada juga yang menganggap bila seseorang sangat bisa menghindari maksiat, sebab pada diri manusia terdapat kebebasan. Dari kebebasan itulah, seseorang bisa memilih apakah ingin berada di jalan yang baik atau jalan yang buruk. Setidaknya, ada beberapa golongan aliran yang berbeda pendapat dalam memahami dan menilai perkara takdir. Di antaranya yakni Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut aliran Jabariyah, takdir dipahami sebagai sesuatu yang telah diatur, sehingga manusia tidak memiliki daya sebagai pelaku kehidupan. Aliran ini meniadakan kebebasan manusia dalam berbuat. Mereka menyandarkan perbuatan manusia sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, manusia tidak memiliki andil dalam melakukan perbuatannya, melainkan Tuhanlah yang menentukan segala-galanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan sejak zaman asali. Dengan kata lain, aliran ini juga percaya bahwa manusia menjalankan perbuatannya dengan keadaan terpaksa. Pemahaman aliran ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 17. Berbeda dengan Jabariyah, aliran Qadariyah justru memahami sebaliknya. Jikalau Jabariyah meniadakan kehendak manusia, Qadariyah malah meniadakan campur tangan Tuhan. Menurut aliran ini, manusialah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan perbuatannya, dan bukan Tuhan. Manusia bebas memilih apa saja yang akan dikerjakannya, beriman atau kafir, baik atau buruk, dosa atau pahala. Semua itu ditentukan pelakunya. Karena bagi paham aliran ini, meniadakan kehendak bebas manusia, sama halnya seperti benda-benda mati. Sehingga pemberian tanggung jawab, pahala maupun dosa, dianggap tak berguna. Singkatnya, mereka tidak tunduk begitu saja kepada takdir Tuhan. Penganut Qadariyah berpegang pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 29. Selain itu, juga pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 11. Sedangkan aliran Mu'tazilah memiliki pandangan yang hampir sama dengan Qadariyah. Mu'tazilah juga menekankan adanya kehendak bebas pada diri manusia. Menurut aliran ini, setiap perbuatan manusia terlepas dari kehendak Tuhan, baik secara langsung maupun tidak. Manusia benar-benar bebas menentukan perbuatan baik dan buruk. Tuhan sama sekali tidak tahu apa yang akan dibuat oleh manusia. Namun di balik itu, mereka menegaskan bahwa Tuhan hanya menghendaki perbuatan yang baik saja. Sedangkan perbuatan buruk, Tuhan disebut berlepas diri dari hal tersebut. Pemahaman aliran ini mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 79. Pada ayat yang lain, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 8. Sementara aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada posisi di tengah. Aliran ini merangkum pemahaman Jabariyah dan Qadariyah. Mereka tidak meniadakan kehendak Tuhan dan tidak pula meniadakan kehendak manusia. Menurut Ahlus Sunnah, secara umum perbuatan seseorang diciptakan oleh Tuhan. Namun untuk mewujudkan itu, membutuhkan dua daya,
yakni Tuhan dan daya manusia. Dengan kata lain, Tuhan yang menghendaki seluruh perbuatan manusia, dan Ia juga yang menghendaki adanya ikhtiar. Sehingga dalam pemahaman ini, sesuatu yang diperbuat oleh manusia dianggap sebagai pertemuan antara ikhtiar dengan takdir Tuhan. Di sisi lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah justru menentang pemahaman Mu'tazilah. Karena bagi Ahlus Sunnah, baik dan buruknya perbuatan manusia itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dari beberapa pendapat aliran yang telah disebutkan, manakah menurut kalian yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tentang maksiat yang dilakukan oleh seseorang? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala perbuatan buruk. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.